Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fernanda Kandoangko. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori-teori psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada dalam suatu teori. Juga adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori terbagi dalam 4 bagian, yaitu psikologi yang paling domain, yaitu psikologi analisis, behaviorisme, dan psikologi humanistis atau teori kognitif. Yang kedua, psikologi menurut para ahli dalam Sigmund Freud adalah pendiri psikoanalisis, merupakan ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagiannya saja. Selain itu, dengan memfokuskan pada suatu saja diharapkan dapat mengenal lebih mendalam pemanfaatan psikologi bagi kehidupan. Pendekatan humanistis ini mempunyai akar pada pemikiran eksistensialisme dengan tokoh seperti Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, dan Sartre. Menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu komponen yang paling baik dan komponen yang paling buruk. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori intinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan terhadap kecerdasan. Yang berikut, kenapa kita membutuhkan teori? Alasannya, teori dapat berfungsi sebagai kerangka pikiran. Teori memberi dasar dan alasan ketika melakukan intervensi dan tindakan nyata. Yang ketiga, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlakuan yang lebih baik. Selanjutnya, psikologi menurut perilaku dan sudut pandang. Salah satu disiplin yang berupa menjelaskan perilaku manusia ialah psikologi. Faktor-faktor determain perilaku manusia tak jarang bertolak belakang secara ekstrim. Tujuan perilaku manusia ialah merespons stimulus ini. Sigmund Freud, mendiri psikoanalisis, merupakan ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas. Seperti yang kita memberikan penjelasan yang pertama, itu teori. Sigmund Freud berkeyakinan bahwa jiwa manusia mempunyai struktur. Manusia mempunyai struktur. Struktur meski tentu tidak terdiri dari bagian-bagian, tetapi dalam satu ruang. Struktur jiwa ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, id. Yang kedua, ego. Yang ketiga, superego. Alam tak sadar dan alam sadar. Peran dan fungsi perilaku dari sudut pandang psikoanalisis. Struktur jiwa ini meliputi 3 instansi atau sistem yang berbeda, serta masing-masing ini memiliki peran dan fungsi sendiri. Keharmonisan dan keselarasan kerjasama dan sangat menentukan kesehatan jiwa seseorang, yaitu id. Id dalam
pandangan Freud, apa yang dilakukan manusia, khususnya yang dicita-citakan, dikehendaki untuk sebagian besar tidak didasari oleh yang bersangkutan. Hal ini dinamakan ketidaksadaran dinamis. Ketidaksadaran dinamis adalah id. Oleh karena itu, Freud memilih istilah yang merupakan kata ganti orang, menuntun atau netral. Dalam id berlaku hukum. Subjek pelakunya melainkan aku, ada yang melakukan dalam diri aku. Bagi Freud, adanya id telah terbukti melalui 3 cara, yaitu yang pertama, fenomena pelukis. Yang kedua, perilaku yang seperti biasa-biasa saja, alias tak punya arti seperti perilaku keliru. Yang ketiga, menerima adanya alam tak sadar. Dalam id menerima alam tak sadar. Id juga bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Itu adalah fungsi dari id. Yang berikut, yang kedua, ego. Ego berfungsi di sini menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar. Ego juga merupakan mediator antara hasrat-hasrat hewani dan tuntutan rasional dan realitas. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewani. Manusia hidup sebagai wujud yang rasional. Jadi, ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan manusia untuk berhubungan yang baik dengan dunia kenyataan. Letak perbedaan id dan ego adalah sebagai berikut. Id hanya mengenal dunia subjektif atau dunia batin. Id itu cuma mengenal dunia batin, bukan dunia luar. Yang ego dapat membedakan sesuatu yang berikut. Ego dapat membedakan sesuatu yang hanya ada dalam batin dan di luar batin, atau dunia objektif dan dunia kenyataan. Ego kan kalau id dunia batin dia bahas, kalau ego dia itu ada hubungan antara dunia luar dia boleh sampaikan dan dunia kenyataan. Ego dan id berpegang pada prinsip kenyataan atau reality principle yang berhubungan dengan proses sekunder. Ego merumuskan suatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dengan suatu tindakan aktivitas. Ego ini bisa sadar, prasadar, atau tidak didasari. Boleh dia di sini sadar, prasadar, dan tidak didasari. Ada terhubung di tengah-tengah dia, di pertengahan. Jadi fungsi ego adalah menjaga integritas dan kepribadian dengan mengadakan sintesis psikis. Yang berikut, yang ketiga, superego. Superego di sini adalah sistem kepribadian yang terakhir ditemukan oleh Sigmund Freud. Sistem kepribadian ini seolah-olah berkedudukan di atas ego. Jadi kan dari id yang pertama, yang kedua ego, yang ketiga superego. Jadi yang di atas itu superego. Oleh karena itu dinamakan superego. Fungsinya ialah mengontrol ego. Ia selalu bersifat kritis terhadap aktivitas ego. Jadi dia bersifat kritis atas sikap dari ego. Bahkan ego juga tak jarang menghantam dan menyerang diri dari ego.
maka disebutlah superego. Superego ini termasuk ego. Ia mempunyai susunan psikologis lebih kompleks, tetapi ia juga memiliki kaitan sangat erat dengan id. Jadi mereka bertiga itu saling mengontrol, ada ikatan batin antara orang tiga ini, id, ego, dan superego. Ia mempunyai superego mempunyai konsekuensi besar bagi hidup psikis. Superego juga merupakan sistem kepribadian yang melepas diri dari ego. Jadi dia terpisah dari ego. So itu dia DP nama superego, paling di atas dari ego. Konflik antara ego dan superego dalam kadar yang tidak sehat berakibat timbulnya emosi seperti rasa bersalah, menyesal, dan rasa malu. Dorang di sini ada mempunyai konflik antara ego dan superego karena timbulnya emosi seperti rasa bersalah, menyesal, dan rasa malu. Dorang kan kalau setiap kan manusia mempunyai ada emosi, emosinya bisa terkontrol dan tidak, rasa bersalah, menyesal, dan rasa malu. Yang berikut, dinamika sistem kepribadian. Struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga itu, id, ego, dan superego. Di sini saya jelaskan lagi, id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal yang sistem kerjanya menggunakan prinsip kesenangan. Yang kedua, ego juga adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang bekerja atas dasar kenyataan pada dunia luar dan menilai realita. Jadi ego menilai dunia luar untuk menilai realita. Yang berikut, superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian sehingga tahu benar, salah, baik, buruk, dan tidak boleh. Jadi superego memegang keadilan sebagai filter kedua dari id dan ego. Jadi sistem kepribadian itu ada tahu benar, salah, baik, buruk, dan tidak boleh. Itulah yang dimaksud dengan dinamika sistem kepribadian, dan dalam itu termasuk id, ego, dan superego. Yang berikut, defense mechanism. Defense mechanism di sini adalah pertahanan diri dari Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan. Jadi defense mechanism itu adalah mekanisme pertahanan untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi individu dari kecerdasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Freud menemukan beberapa hasil pengembangan ahli psikoanalisis sebagai berikut. Ya, berikut adalah hasil perkembangan dari Freud. Yang pertama, resepsi. Yang kedua, supresi. Yang ketiga, relaxation formation, pembentukan reaksi. Yang keempat, fiksasi. Yang kelima, regresi. Yang keenam, menarik diri. Yang ketujuh, mengelak. Yang kedelapan, denial, menyangkal kenyataan. Yang ke-9, fantasi. Yang ke-10, rasionalisasi. Yang ke-11, intelektualisasi. Yang ke-12, proyeksi. Nah, cuma sampai yang ke-12. Dan itu adalah hasil pengembangan dari pemutarbalikan kenyataan dari Freud. Itu adalah yang tertuang dari Freud yang mengembangkan ahli psikoanalisis. Yang berikut kita membahas tentang hati nurani dari superego. Peran
hati nurani dalam kehidupan etis dapat fungsional hanya bila seseorang menyadari rasa bersalah dan tahu mengapa ia salah. Hati nurani dan superego mengetahui bahwa mengapa itu orang salah, dan ia itu merasa tahu mengapa dia itu bersalah dan harus mengakui dia itu salah. Superego juga bersifat lebih luas daripada hati nurani. Jadi hati nurani dari superego adalah superego yang jadi lebih luas dari hati nurani. Itu merupakan salah satu unsur dari superego. Freud ini mengatakan bahwa selain hati nurani, superego juga meliputi self-obsession dan ego ideal. Self-obsession dan ego ideal, gambaran yang dipakai seseorang untuk mengukur dirinya dan sebagai standar yang harus dikejar. Yang berikut, kita membahas tentang psikososial. Menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, komponen yang baik yang diharapkan. Tentu kalau komponen yang baik orang harapkan itu menjadi baik. Yang kedua, tahap kedua, komponen yang tidak baik. Tentu juga orang yang kita harapkan itu kalau baik ya baik, kalau tidak baik ya tentu itu kita tidak harapkan. Adapun tahap-tahap perkembangan psikososial anak sebagai berikut. 1. Percaya versus tidak percaya itu tahun usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, industri versus inversioritas 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir, identitas versus difusi peranan 12 sampai 18 tahun. Dan hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.